Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali pada pertemuan kelima kuliah kasus perpajakan. Kali ini kita akan membahas materi tentang pajak penghasilan yang berkaitan dengan pajak penghasilan yang dikenakan final, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, dan penghasilan yang dikenakan pajak tidak final. Kita mulai dari definisi dari penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itu definisi dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Jadi objek pajak penghasilan itu ya penghasilan. Kalau kita sajikan dalam bagan untuk memperjelas pengenaan pajak penghasilan, ini khususnya terutama untuk subjek pajak orang pribadi ya, bahwa penghasilan yang berasal dari luar negeri ditambahkan dengan penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Waktu memperoleh, kemungkinan penghasilan tersebut telah dikenakan pajak. Mungkin yang dari dalam negeri telah dikenakan PPh pasal 21, mungkin sudah dikenakan atau dipotong ya PPh pasal 22, bisa dikenakan PPh pasal 23, bisa juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang sifatnya final. Kalau penghasilan dari luar negeri, di negara sumber, kemungkinan telah dipotong pajak juga yang dalam perhitungan di dalam negeri, pajak yang telah dipotong di luar negeri ini menjadi kredit pajak PPh pasal 24. Setelah penghasilan itu ditambahkan semua, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kemudian dikurangi biaya, oleh laba usaha, kemudian adanya pengurangan atau koreksi ya, koreksi fiskal positif dan negatif dengan memperhatikan pasal 4 sebagai penghasilan yang dikenakan final, penghasilan yang tidak dikenakan final, penghasilan yang bukan merupakan objek. Kemudian biaya yang boleh dikurangkan itu di pasal 6, biaya yang tidak boleh dikurangkan itu di pasal 9. Untuk dilakukan koreksi positif atau negatif, baru diperoleh penghasilan atau usaha fiskal. Ini kalau penghasilan itu yang dari pekerjaan belum dijumlahkan di atas ya berarti ditambahkan di sini ya, penghasilan itu lainnya, penghasilan itu adalah luar negeri, baru ditambahkan atau ditotalkan menjadi jumlah penghasilan itu semua ya. Dari jumlah penghasilan itu, kalau untuk orang pribadi ada pengurang misalkan. Kemudian kalau wajib pajak pembukuan bisa dikurangi kerugian masalah atas kerugian. Lalu dikurangi PTKP, dikelola penghasilan kena pajak. Atas penghasilan ya, yang dikenakan PPh final, ya, tentunya harus ada koreksi negatif di sini. Kemudian kalau ada
biaya yang tidak boleh dikurangkan di pasal 9 itu harus ada koreksi positif juga. Jadi koreksi fiskal, baik koreksi positif maupun negatif, itu akan menghasilkan penghasilan neto menurut fiskal. Jadi, koreksi fiskal adalah koreksi berdasarkan pasal 4, pasal 6, pasal 9 untuk menyesuaikan ya, laba usaha menjadi laba fiskal. Jadi perlu dilakukan koreksi positif atau negatif dengan memperhatikan pasal 4, pasal 6, pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, agar diperoleh penghasilan neto fiskal. Setelah penghasilan neto fiskal itu dikurangi zakat, dikurangi kerugian, ya, kompensasi kerugian, baru diperoleh penghasilan kena pajak. Tentunya setelah dikurangi PTKP, baru dihitung PPh terhutang, kemudian atas pajak-pajak yang telah dibayar, ya, dikurangkan dulu sebagai kredit pajak, baru diperolehlah pajak yang masih harus dibayar. Pasal 4 ayat 1 itu menentukan penghasilan secara umum. Kemudian pasal 4 ayat 2 itu menentukan penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Kemudian pasal 4 ayat 3 itu penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi item-item dari pasal 4 ayat 2, kemudian pasal 4 ayat 3, pasal 6, pasal 9 itu harus diperhatikan, harus dipahami dalam rangka menentukan koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Pasal 4 ayat 1, penghasilan yang tidak bersifat final itu berupa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Kalau secara umum, itu penghasilan itu dikenakan PPh pasal 21 kalau subjek pajak dalam negeri. Kalau subjek pajak luar negeri, dikenakan PPh pasal 26. Hadiah dari undian atas kegiatan ya, jadi belum final. Kemudian laba usaha, kemudian keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta secara umum, itu belum final. Kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Contohnya pajak bumi dan bangunan itu kalau sudah dibebankan, ya sudah dibebankan, kemudian minta pengurangan dan ada pengembalian, dan itu menjadi penghasilan. Kemudian bunga, ini bunga yang diterima swasta non-bank ya. Karena kalau bunga yang diterima orang pribadi dari bank itu final. Kalau bunga yang diterima perbankan itu juga tidak dipotong pajak ya. Dan karena ini kalau bunga yang diterima perbankan itu kan merupakan penghasilan gitu ya. Dan tidak dipotong PPh pasal 23. Kemudian dividen, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ini biasanya dipotong PPh pasal 23. Gantung jenis sewanya ya. Kalau sewa tanah dan atau bangunan itu dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Kemudian penerimaan atau perolehan pembayaran kembali. Keuntungan pembebasan utang kecuali di bawah 350 juta.
Keuntungan dan pembagian utang itu penghasilan. Kemudian keuntungan karena jenis siklus. Kalau keuntungan itu penghasilan, kalau rugi ya rugi. Ya. Kemudian selisih karena penilaian kembali antara tetap evaluasi. Kemudian premi asuransi, termasuk asuransi ya. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota. Tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ya, penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. Imbalan bunga, surplus Bank Indonesia. Ini item-item pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 1 ya. Sifatnya tidak final secara umum. Kemudian pasal 4 ayat 2 itu menentukan penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi rekan-rekan kalau menerima penghasilan yang telah dikenakan PPh final ini harus dikoreksi negatif. Harus dilakukan koreksi negatif untuk memperoleh penghasilan neto fiskal. PPh yang dikenakan pajak atau penghasilan yang dikenakan PPh final itu antara lain adalah penghasilan bunga deposito, termasuk bunga tabungan, kemudian hadiah undian yang diundi, transaksi saham di bursa efek ya, pengalian harta berupa tanah, penjualan tanah dan atau bangunan ya, telah dikenakan PPh final. Kemudian penghasilan tertentu lainnya, kalau wajib pajak UMKM ya, yang masih menggunakan tarif 0,5% itu bersifat final, itu harus tidak dikenakan pajak lagi kalau sudah dikenakan PPh final. Rinciannya termasuk tarif-tarifnya ya, termasuk penghasilan jasa konstruksi. Jadi kalau perusahaan itu menerima penghasilan dari jasa konstruksi itu telah dikenakan PPh final. Terus dilakukan koreksi negatif. Ini yang UMKM ya 0,5% itu bersifat. Mungkin itu aja. Jadi terkait penghitungan pajak penghasilan ya, dalam skop umum ya, itu diperoleh atau dikenakan terhadap penghasilan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam memperoleh penghasilan, tentunya ada beberapa penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Dalam penghitungannya pada akhir tahun, atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final itu harus dikoreksi, harus dikurangkan. Atas biaya yang terkait dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh final itu juga harus dikeluarkan gitu, untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Jadi tidak semua dijumlahkan penghasilannya kemudian dikurangkan semua biaya gitu, enggak. Dia harus dipilah dulu mana penghasilan yang sudah dikenakan PPh final, mana yang belum. Dan kemudian biaya yang terkait dengan pajak yang telah dikenakan PPh final itu mana saja. Kemudian penghasilan yang atau biaya yang terkait dengan penghasilan yang belum dikenakan PPh final itu dipisahkan. Tetapi kalau ada biaya yang tidak bisa dipisahkan antara keterkaitannya dengan penghasilan yang sudah dikenakan final dan non final, itu pembagiannya secara proporsional sebesar porsi dari penghasilan yang dikenakan final dan non final terkait biaya yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin itu aja pengantar dari kami untuk pertemuan kelima ini. Semoga menambah wawasan rekan-rekan mahasiswa
tentunya rekan-rekan mahasiswa dapat memperdalam materi pertemuan kelima ini dengan modul yang telah tersedia dan belajar memperkaya di sumber-sumber internet yang telah tersedia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.